Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan cerita tentang pendakian gunung yang dilakukan oleh Ahmad dan juga kelima temannya. Larangan Mbah Romlah untuk tidak mendaki Gunung Rogo Jembangan kala itu sepertinya tidak dihiraukan oleh teman-teman Ahmad yang akhirnya tetap mendaki, tapi malah ternyata mendapatkan beberapa gangguan mistis. Ngeyel sih ya. Yaudah, langsung aja kita simak kelanjutan ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Ahmad, ucap Tole dengan berderai air mata. Dia berdiri tepat di belakang Ahmad. Tole, kamu beneran Tole kan? Ahmad langsung menghampirinya dengan wajah bingung. Kok kamu bisa di sini? Tanya Ahmad. Tole menghela nafas panjang. Panjang ceritanya, Mat. Dia menangis histeris memeluk Ahmad. Kamu kenapa, Le? Gembur sama dia mana? Tanya Niken. Tolong jemput dia. Dia di luar gua. Kasihan dia sudah kelelahan, ucap Tole. Biar aku aja. Niken langsung bergegas keluar menjemput dia. Setelah Niken mengajak dia ke dalam gua, mereka pun berkumpul dengan suasana bertanya-tanya kenapa Tole dan dia bisa ada di sana dan kemana Gembur. Gembur, dia ketangkap sama sosok hantu perempuan dan sekarang dia dikurung di bawah tanah di Istana Hitam, kata Tole menundukkan kepalanya dengan wajah sendu. Apa? Niken tampak terkejut dan meneteskan air mata di pipinya. Kemudian dia melirik ke arah Ahmad. Mat, gimana ini? Kita harus tolongin Gembur. Sabarkan, kita pasti tolongin dia. Semoga Gembur baik-baik saja di sana. Tapi gimana caranya, Mat? Pasti di luar sana hantu perempuan dan anak buahnya sedang mencari kita, sahut Tole. Menurutku yang pergi buat nolongin Gembur biar aku sama Tole aja. Cewek-cewek tunggu di sini aja, karena di luar sana bahaya. Aku khawatir kalian ketangkap oleh hantu perempuan yang bernama Minah itu, ujar Ahmad. Tapi masa kalian hanya berdua aja? Aku khawatir kalau kalian kenapa-napa, ucap Niken. Tunggu. Kalian masih ingat kan kalau penguasa gunung ini menyukai Niken? Apa sebaiknya dia ikut aja, Mat? Ucap Tole dengan wajah sedikit sumringah. Terus maksud kamu? Tanya Niken. Ya, kita bisa pancing untuk ngalahin sepenguasa gunung itu lewat kamu. Faham kan? Ujar Tole. Bener, aku setuju. Gimana, Ken? Kamu mau kan? Ini demi Gembur, kata Ahmad sambil melirik ke arah Niken. Dia menarik nafas panjang. Ya udah, aku mau. Ini demi Gembur, karena dia sudah banyak bantuin aku, ucap Niken dengan wajah sendunya. Sementara Patrice dan dia, kalian keluar dari kampung gaib ini, dan kalian harus langsung turun dari sini, ujar Ahmad. Patrice dan dia menganggukkan kepala saja. Ya sudah kalau gitu, aku sama dia pergi duluan untuk cari jalan keluar dari sini ya. Kalian hati-hati. Iya, kalian hati-hati ya, sahut dia. Mereka pun kemudian berpelukan. Kemudian dia dan Patrice pergi meninggalkan Ahmad dan yang lainnya. Setelah itu Ahmad, Tole dan Niken segera pergi ke Istana Hitam untuk menyelamatkan Gembur. Baru setengah perjalanan mereka bertemu dengan sosok Minah dan Kala. Minah mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Ahmad dan kedua temannya. Awas, teriak Ahmad untuk menghindari serangan dari Minah. Akhirnya aku bisa menemukan kalian juga, ucap Minah dengan wujud aslinya, yaitu kuntilanak merah. Pergi kamu,
jangan ganggu kami!" teriak Ahmad dengan wajah marahnya. "Berani kau mengusirku? Rasakan ini!" Minah mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Ahmad dan yang lainnya. Dia berhasil menghindar, tapi tidak dengan Niken. Niken terjatuh dan terjengkang. Seketika Ahmad pun langsung berlari menuju Niken dan membantunya untuk berdiri. Ahmad melirik ke arah Tole. "Leh, kamu jaga Niken ya." "Iya, Mat, kamu hati-hati." Ahmad langsung bergegas menghampiri Minah sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. "Dasar manusia bodoh," ucap Minah sambil tertawa. Ternyata di belakang Ahmad, Kala sudah menunggu. Kala menyerang Ahmad dari belakang. Ahmad pun sampai terjungkal karena luka di punggungnya. Dengan kekuatannya, Minah berhasil melumpuhkan Ahmad dan membuat kedua teman yang lainnya pun tak bisa bergerak. Kemudian Minah mengikat Ahmad, Niken dan Tole, lalu membawanya ke Istana Hitam untuk dikurung di ruang bawah tanah. Setelah mereka sampai di istana, Minah pun menyuruh penjaga istana untuk membawa Ahmad dan yang lain ke ruangan bawah tanah. Si penjaga pun membawa mereka dan mengurung mereka di balik jeruji besi bersama dengan gembur. "Ahmad, Tole, Niken, kalian kenapa kesini?" "Kita nggak ada niat kesini, dodol. Orang kita ketangkep," ujar Tole sewot pada gembur. "Pasti ini gara-gara aku ya. Kalian coba menyelamatkanku, jadinya ketangkep juga," kata gembur sambil menyandar di tembok melihat ketiga temannya. "Ya Allah, tolong kami nggak mau meninggal di sini. Tolong berikanlah petunjuk agar kami bisa keluar dari sini," ucap gembur sambil menangis, berdoa memohon perlindungan kepada Allah dan petunjuk agar terbebas dari iblis-iblis itu. "Terus sekarang kita harus bagaimana, Mat? Kita malah ketangkep sama kuntilanak jelek itu," ujar Tole dengan wajah sedihnya. "Sekarang kita harus pikirkan bagaimana caranya bisa bebas dari sini dulu," ujar Ahmad. Sementara itu, setelah Patrice dan dia berhasil keluar dari kampung gaib, mereka segera melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Nyimas menyegat mereka berdua. "Kalian mau kemana?" tanya Nyimas. Kuntilanak!" teriak Patrice sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. "Nyimas, rubah dulu wajah kamu. Temanku ketakutan tuh. Serem kan jadinya?" sahut dia. "Ya ilah, ribet amat nih manusia." Nyimas pun langsung merubah wujudnya menjadi seperti manusia biasa. "Udah, buka mata kamu. Tuh kuntilanak udah gak menakutkan lagi," kata dia sambil memegang pundak Patrice. Perlahan Patrice pun membuka matanya dan melirik ke arah Nyimas. "Hai!" Nyimas melambaikan tangannya dengan wajah cengengesan. "Dia, kok kamu kenal sih sama kuntilanak itu? Kamu gak takut apa?" tanya Patrice sambil melirik ke arah Nyimas. "Enggak, aku udah kenalan sama dia. Awalnya juga aku takut sama kayak kamu, tapi semenjak dia berubah wujud, ya aku udah gak takut lagi kok," sahut dia sambil tersenyum. "Nyimas, kenalin, ini temanku, namanya Patrice. Dia yang waktu itu hilang diculik sama kuntilanak merah dan dibawa ke kampung gaib," ucap dia menjelaskan. Nyimas menganggukkan kepalanya. "Lalu Ahmad dan yang lainnya mana? Kok kamu cuma berdua keluar dari kampung gaib?" tanya Nyimas dengan wajah bingung. Dia menghela nafas panjang. "Salah satu teman kami tertangkap. Jadi Ahmad dan yang lainnya pergi menyelamatkan mereka," ujar dia menjelaskan. "Terus? Ya, kita disuruh pergi dan turun dari gunung ini untuk melaporkan kejadian ini kepada neneknya Ahmad," sahut dia. "Apa? Teman kalian ada yang ketangkap? Ya ampun, gimana ini? Aku harus laporkan ini ke Tuan Guru," ucap Nyimas dengan ketar-ketir. "Tuan Guru? Siapa itu Tuan Guru?" tanya Patrice.
Beliau adalah guruku. Semenjak aku keluar dari kampung itu, aku telah menjadi anak buahnya Tuan Guru yang bernama Mbah Bajang. Kalian tahu siapa dia? Beliau itu adalah kodamnya Ahmad yang selama ini menjaganya. Penjelasan Nyimas membuat bingung Dea dan Petris. Kalau Mbah Bajang itu kodamnya Ahmad, kenapa dia tidak ikut masuk ke sana? Kata dia dengan wajah bingung. Mungkin belum saatnya. Ya udah kalau gitu sana, kamu lapor dulu sama Mbah Bajang. Aku dan Petris mau melanjutkan perjalanan, takut kesorean, ujar dia. Oke kalau begitu, kalian hati-hati. Jika kalian dalam bahaya, panggil saja namaku 3 kali. Terus akan datang? Ya enggak juga, tergantung. Kalau denger sih. Terus ngapain bilang begitu? Petris dan dia pun melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Beberapa jam kemudian mereka telah sampai di pos 1, lalu beristirahat dahulu di sana tanpa minum dan makan. Setelah tenaga mereka sedikit terkumpul, mereka pun melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian, mereka akhirnya sampai juga di kaki gunung. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di sini dengan selamat, ucap Petris bersujud syukur sambil menangis. Ayo Tris, kita harus segera pergi ke rumah Mbah Romlah. Aku khawatir sama yang lain, ujar dia. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Mbah Romlah dengan sedikit kelelahan, karena sepanjang perjalanan mereka tidak minum sedikit pun. Belum juga sampai di rumah Mbah Romlah, Petris benar-benar tidak kuat lagi untuk berjalan, sampai dia akhirnya jatuh pingsan di tengah jalan. Ya ampun, Petris, bangun Tris. Dia pun berteriak minta tolong, berharap ada warga yang mendengarnya. Namun tiba-tiba dia merasa pusing dan pandangannya gelap. Sampai akhirnya dia pun ikut pingsan karena kelelahan. Mereka berdua pun ditemukan oleh Mamat sedang tergeletak di tengah jalan. Siapa itu yang tiduran di tengah jalan? Ucap Mamat sambil menyentari mereka berdua. Perlahan dia mendekat. Ya ampun, mayat! Tolong! Tolong! Ada mayat! Teriak Mamat dengan keras membuat warga pun berdatangan menghampiri mereka. Ada apa Mat? Tanya salah satu warga. Ini ada mayat 2 cewek. Gimana ini? Tanya Mamat dengan wajah paniknya. Jangan sembarangan Mat. Udah dicek belum? Mereka udah meninggal atau cuma pingsan? Tanya salah satu warga desa. Ya udah kamu aja yang ngecek, ucap Mamat yang tidak berani. Kemudian Didi mengecek denyut nadi Dea dan juga Petris. Mat, ini tuh masih hidup, paling cuma pingsan. Ayo, bawa dia ke rumah Mbah Sardi, ujar Didi. Ya udah ayo. Kemudian Mamat dan warga yang lainnya menggotong Dea dan juga Petris menuju rumah Mbah Sardi. Setelah sampai di depan rumah Mbah Sardi, Petris dan Dea pun dibaringkan di bangku yang ada di depan rumahnya. Assalamualaikum Mbah. Tok tok tok. Mat, diketuk pakai tangan, jangan pakai mulut. Oh, sampai lupa. Mbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada apa ini? Rame-rame begini? Tanya Mbah Sardi setelah membuka pintu rumahnya. Bah, ini Mamat nemuin 2 cewek pingsan di jalan, kata salah satu warga. Kemudian Mbah Sardi melihat ke arah Petris dan Dea yang sedang pingsan. Astagfirullah, ini siapa? Tanya Mbah Sardi. Mamat juga gak tahu Mbah, gak kenal. Kayaknya mereka bukan warga sini deh, sahut Mamat. Bah, apa mungkin mereka ini pemuda yang katanya mendaki dan hilang beberapa hari ini, temannya si Ahmad? Tanya salah satu warga yang bernama Burhan. Bisa jadi Han. Coba kamu sekarang pergi ke rumah Mbah Romlah, terus ajak dia ke sini, perintah Mbah Sardi kepada Burhan. Kemudian Burhan pun bergegas pergi menuju rumah Mbah Romlah yang tidak jauh dari rumah Mbah Sardi. Setelah sampai, dia pun mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Mbah Romlah.
Waalaikumsalam. Kamu Burhan, ada apa? Gini Mbah, tadi Mamat menemukan 2 orang wanita pingsan di jalan dekat pos pendaftaran gunung. Terus wanita itu dibawa ke rumah Mbah Sardi. Kemungkinan mereka itu pendaki teman dari Ahmad. Mbah Sardi nyuruh saya untuk menjemput Mbah Romlah. Mungkin Mbah Romlah kenal sama mereka, kata Burhan menjelaskan kepada Mbah Romlah. Astagfirullah. Ayo Han, antar saya ke rumah Mbah Sardi, kata Mbah Romlah. Setelah mereka berdua sampai di rumah Mbah Sardi, Mbah Romlah pun melihat Patrice dan Dea yang berada di dalam rumah Mbah Sardi yang masih tidak sadarkan diri. Ya Allah, ini teman cucu saya Mbah, kata Mbah Romlah sambil meneteskan air matanya. Kamu kenal sama mereka? Tanya Mbah Sardi. Iya Mbah. Ya sudah, Mat, kamu sekarang panggil dokter Agung yang ada di desa sebelah, suruh kesini ya. Iya Mbah, siap. Mamat pun pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput dokter yang ada di desa sebelah. Singkat ceritanya saja, Dokter Agung telah sampai di rumah Mbah Sardi dan memeriksa keadaan Dea serta Patrice. Mereka ini sangat kecapean dan mengalami dehidrasi. Mungkin selama berada di gunung, mereka kurang minum. Ini saya sudah kasih vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Biarkan mereka istirahat dulu dengan cukup. Kalau begitu, sekarang saya permisi dulu ya. Iya Pak Dokter, terima kasih banyak ya, sahut Mbah Sardi. Kemudian Dokter Agung kembali pulang dengan diantarkan oleh Mamat lagi. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Patrice dan Dea pun telah sadar dari pingsannya. Setelah mereka bangun, mereka dengan wajah kebingungan melihat kerumunan banyak orang. Di mana ini? Tanya Dea. Tenang Duk, kalian sekarang berada di rumah Mbah. Dan ini juga ada Mbah Romlah juga. Kalian kenal kan? Tanya Mbah Sardi. Mbah Romlah? Patrice dan Dea pun memeluk Mbah Romlah sambil menangis. Duk, Ahmad di mana sekarang? Tanya Mbah Romlah. Ahmad sekarang ada di kampung gaib yang ada di atas gunung Mbah. Salah satu teman kami ada yang tertangkap. Jadi Ahmad dan yang lainnya sekarang pergi untuk menolongnya, kata dia dengan wajah pucat dan masih sedikit lemas. Astagfirullahaladzim, Ahmad, kata Mbah Romlah menangis histeris. Tenang dulu Romlah, insya Allah Ahmad dilindungi oleh Allah, kata Mbah Sardi mencoba menenangkan. Kemudian dia melirik ke arah Patrice dan juga Dea. Duk, kalian sudah menghubungi orang tua kalian belum? Kalau belum, cepat dihubungi. Mbah yakin mereka juga khawatir sama kalian, kata Mbah Sardi. Belum Mbah? Kemudian Patrice mengeluarkan HP dari dalam tasnya. Dia pun menelpon ibunya yang ada di Jakarta. Setelah menelpon ibunya dan menjelaskan apa yang terjadi, Patrice melihat ke arah Dea. Aku sudah menyuruh ibu untuk menghubungi orang tua kamu. Kemungkinan mereka akan berangkat ke sini besok pagi. Dea pun hanya menganggukkan kepala saja. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mbah Sardi sedang memantrai keris pusaka di dalam kamarnya. Setelah semua siap, dia pergi ke pos ronda mengajak Mamat dan juga Didik untuk naik gunung. Kalian sudah siap? Tanya Mbah Sardi. Siap Mbah, ujar Mamat dengan membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun sampai juga di pos 1. Mbah, istirahat dululah, Mamat capek banget ini, kata Mamat dengan bercucuran keringat, menyandarkan tubuhnya di bangku yang telah disediakan di sana. Iya, saya juga capek Mbah. Tapi aneh ya, kenapa Mbah Sardi kok gak ngerasa capek? Dilihat-lihat kayak biasa aja tuh Mbah, kata Didi sambil menatap Mbah Sardi yang sedang memegang tasbih dan berzikir.
Mbah Sardi pun hanya tersenyum melihat tingkah mereka berdua. "Habis ini kita kemana, Mbah? Apa kita harus sampai puncak gunung?" tanya Mamat. "Tidak usah, kita sampai sini saja. Ayo ikut Simbah." Mbah Sardi pun melangkah beberapa langkah dari pos 1 dan duduk bersila di bawah pohon besar. "Ikutlah duduk sini. Kalian jangan berhenti berzikir memohon pertolongan kepada Allah," ucap Mbah Sardi. Mamat dan Didi hanya menganggukkan kepala saja. Kemudian Mbah Sardi memejamkan matanya. Jiwanya keluar untuk mencari keberadaan Ahmad dan teman-temannya. Jiwanya pergi menuju kampung gaib tersebut. Ketika sedang perjalanan menuju gerbang gaib, tiba-tiba Mbah Sardi mendengar ada yang memanggil namanya. Suaranya terdengar sangat berat tapi lembut. Kemudian Mbah Sardi menengok ke arah belakang. Ternyata itu adalah Mbah Bajang. Ini adalah pertama kalinya Mbah Sardi bertemu dengan Mbah Bajang yang tidak lain adalah kakek dari Mbah Romlah. "Loh, Mbah Bajang?" ucap Mbah Sardi membulatkan matanya dan berkaca-kaca. "Sardi, saya tahu kamu mau pergi menolong cucu saya," kata Mbah Bajang. "Benar, Mbah. Saya kasihan sama Romlah. Jadi dia minta tolong pada saya untuk menyelamatkan cucunya yang bernama Ahmad. Terima kasih sudah mau menolong cucuku. Sekarang masuklah ke kampung gaib. Selamatkan dia dan teman-temannya. Cucuku dan yang lain dikurung di ruang bawah tanah di Istana Hitam," ujar Mbah Bajang. Maaf Mbah, kenapa Simbah tidak ikut saja ke kampung itu?" tanya Mbah Sardi. "Itu karena pagar gaib yang dipasang di gerbang kampung gaib itu membuatku tidak bisa masuk ke sana. Sardi, kamu coba pancing iblis itu keluar dari kampung gaib supaya aku bisa memusnahkan iblis laknat itu yang sudah merusak kedamaian gunung ini," ucap Mbah Bajang. "Oh iya Mbah," kata Mbah Sardi sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian Mbah Bajang menghilang dari hadapan Mbah Sardi. Mbah Sardi pun melanjutkan perjalanannya menuju ke gerbang emas itu. Setelah sampai di depannya, Mbah Sardi perlahan masuk ke kampung gaib dengan sangat berhati-hati. Dia tak pernah lepas dengan tasbihnya dan berzikir. Mbah Sardi terus berjalan untuk menemukan Istana Hitam. Di dalam perjalanan, Mbah Sardi banyak sekali menemukan dedemit yang berusaha mengganggunya. Namun dengan berzikir terus, Mbah Sardi menyingkirkan demit itu dengan mudah. 2 jam kemudian, akhirnya Mbah Sardi menemukan letak Istana Hitam itu. Dengan berhati-hati, dia memasuki istana itu. Akan tetapi, salah satu penjaga istana itu melihat Mbah Sardi yang sedang berjalan menuju ruangan bawah tanah. Kemudian penjaga itu menyerang Mbah Sardi dengan ilmunya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Ilmu yang berwarna merah menyembur tubuh Mbah Sardi. Akan tetapi Mbah Sardi ahli mengalihkan tubuhnya. Untung saja ilmu itu tidak mengenai tubuh Mbah Sardi. Kemudian Mbah Sardi kembali memegang tasbihnya dan terus berzikir. Setelah itu keluarlah cahaya putih dari tasbih Mbah Sardi. Kemudian cahaya itu menyerang ke arah penjaga Istana Hitam. Satu persatu penjaga istana itu akhirnya binasa menjadi kepulan asap hitam. Namun ternyata jumlah penjaga yang datang semakin banyak berdatangan. Gemuruh teriakan sang penjaga istana membuat Ronggo Ageng mengetahui ada penyusup yang masuk ke dalam istana. Kemudian sang Raja Hitam itu keluar dari dalam istananya dan melihat Mbah Sardi dan para penjaganya sedang bertarung. "Kurang ajar, kakek tua itu ternyata menantangku. Aku akan membunuhnya," ujar Ronggo Ageng. Setelah Mbah Sardi mengalahkan semua penjaga-penjaga Istana Hitam, kemudian Ronggo Ageng keluar dengan suaranya yang menggelegar. "Rupanya besar juga nyalimu untuk mengalahkanku.
kata Ronggo Ageng menghampiri Mbah Sardi. "Aku ingin kau bertobat dan tidak lagi mengambil nyawa manusia untuk menambah kesaktianmu. Juga serahkan para pendaki yang telah kau tawan," teriak Mbah Sardi menantang balik. "Tahu apa kau dengan semua itu? Jangan berani-beraninya kau mengacaukan rencanaku. Jika kau ingin selamat, pergi dari sini," teriak Ronggo Ageng. "Di mana kau sembunyikan manusia-manusia yang sudah kau tangkap? Lepaskan mereka," ucap Mbah Sardi. "Bukan urusanmu." Mbah Sardi kemudian berzikir dan melemparkan tasbihnya ke arah Ronggo Ageng. Tasbih itu kemudian membesar dan mengikat Ronggo Ageng hingga tak mampu bergerak lagi. "Lepaskan aku, tua bangka sialan!" Mbah Sardi kemudian berlari ke ruang bawah tanah untuk membebaskan Ahmad dan juga yang lainnya. Setelah sampai di ruangan bawah tanah, Mbah Sardi melihat Ahmad dan yang lainnya sedang dalam keadaan terluka dan tak berdaya, karena setiap hari mereka menerima siksaan dari para penjaga. "Astagfirullah," ucap Mbah Sardi dan membuka jeruji besi yang ada di bawah tanah itu. "Ahmad," panggil Mbah Sardi. "Mbah, Ahmad sudah tidak kuat lagi, Mbah," kata Ahmad dengan suara yang sangat pelan dan nafasnya pun naik turun seperti orang kelelahan. "Simbah yakin kalian pasti kuat. Ayo kita keluar dari sini," ucap Mbah Sardi. "Mbah, saya sudah tidak kuat berjalan. Kaki saya sangat sakit dan dada saya terluka parah," ujar Niken dengan posisi menyandarkan tubuhnya di dinding dengan keadaan mengkhawatirkan. "Astagfirullah. Sabar ya, kalian pasti kuat. Kalian bertahanlah. Simbah yakin kalian orang-orang hebat," kata Mbah Sardi mengusap-ngusap kepala Niken dan yang lainnya. "Ayo, Simbah percaya kalian kuat. Bismillah, mohon pertolongan Gusti Allah ya. Ayo, kita pergi dari sini." Mbah Sardi memegangi tangan Tole dan membopongnya keluar penjara. Ahmad dan yang lainnya pun saling berpegangan tangan karena mereka sangat lemas dan tidak ada energi sedikit pun. Ketika sampai di depan Istana Hitam, ternyata Ronggo Ageng dan Minah tengah berdiri untuk menyerang mereka. "Mbah, gimana ini?" tanya Ahmad kepada Mbah Sardi. "Kalian segera pergi dari sini, biar Simbah yang menghadapi iblis-iblis ini," ujar Mbah Sardi. Namun Ahmad menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah teman-temannya. "Guys, kalian pergi dari sini cepat," ucap Ahmad. "Tapi Mat, udah cepat kalian pergi dari sini. Aku akan membantu Mbah Sardi menghadapi mereka." Gembur dan yang lainnya pun pergi dengan berjalan sempoyongan karena mereka sangat lemas. Pertarungan pun kembali terjadi. Mbah Sardi tak henti-hentinya berzikir memohon pertolongan kepada Allah. Berkali-kali menyerang, Ronggo Ageng masih bisa menghindari serangan Mbah Sardi. Dia lalu melancarkan serangan balik hingga mengenai dada Mbah Sardi. Mbah Sardi terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara itu, Mamat dan Didi yang bertugas menjaga jasad Mbah Sardi terus berzikir dengan fokus. Namun ketika mereka berdua mendengar suara rintihan keluar dari mulut Mbah Sardi, seketika mereka membuka matanya dan terlihat Mbah Sardi dengan posisi bersila mengeluarkan darah segar dari mulutnya. "Astagfirullah, gimana ini Mat?" "Ya Allah Mbah, gak tahu aku." "Sebaiknya kita bawa Mbah Sardi turun dari sini. Kita harus buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Bahaya ini." "Ayo kalau gitu." "Ya udah, biar aku yang gendong." Kemudian mereka berdua pun bergegas turun dari gunung. "Bersiaplah, kau akan kuhabisi sekarang juga." Ahmad pun mengeluarkan kerisnya dan menyerang Ronggo Ageng. Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Ahmad menusuk dada Ronggo Ageng tepat di jantungnya. Ronggo Ageng berteriak sambil memegangi dadanya.
dan tidak lama dia terjatuh. Beberapa menit kemudian, Ronggo Ageng telah menjadi serpihan abu. Ahmad pun terduduk lemas dan mengucap syukur. Aku harus pergi dari sini sebelum anak itu menyerangku dan membunuhku seperti Ronggo Ageng, batin Minah. Minah kemudian kabur dan menghilang dari hadapan Ahmad. Sementara itu, Sukma dari Mbah Sardi telah menghilang kembali ke jasadnya. Ahmad pun berjalan dengan sekuat tenaga. Dengan perlahan dia keluar dari kampung gaib itu. Setelah keluar dari kampung gaib, Ahmad terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, pada pagi hari sekitar jam 6 pagi, Gembur, Tole, dan Niken berjalan dengan sempoyongan. Mereka sudah sangat kelelahan. Setelah sampai di pos 2, Gembur dan Niken pun terjatuh pingsan tidak sadarkan diri. Sementara Tole dengan tubuhnya yang lunglai sudah tidak ada energi. Dia pun terjatuh dengan posisi telentang. Beberapa menit, Tole berusaha mengambil ponsel di dalam saku celananya. Aku harus bertahan. Aku pasti kuat. Kasihan Gembur dan Niken, mereka sangat kelelahan. Ya Allah, selamatkanlah kami. Jangan biarkan kami meninggal di sini. Kemudian Tole berusaha menelpon Patrice dengan sangat lemas dan pandangan yang sudah mulai kabur. Kuat Tole, kuat. Kamu pasti bisa, batin Tole dengan menguatkan diri sendiri. Halo, Le? Kamu di mana? Kalian baik-baik aja kan? Kata Patrice seketika dengan wajah paniknya. Tris, tolongin kami. Aku, Gembur dan Niken ada di pos 2. Dan tiba-tiba suara telepon terputus. Tole? Tole? Halo? Patrice berteriak menangis. Kemudian Ratih menghampiri Patrice yang sedang berada di kamar. Mbak Maya kenapa? Tanya Ratih sambil mengelus-elus pundak Patrice. Mbak Ratih, tolong teman-teman saya. Tadi Tole menelpon, dia minta tolong sama saya. Sekarang mereka katanya ada di pos 2. Tolong Mbak, tolong mereka, kata Patrice sambil menangis yang tak henti. Iya, Mbak Ratih sekarang ke rumah Pak RT ya. Biar Pak RT yang mengumpulkan warga untuk menolong mereka. Kemudian Ratih pun segera pergi ke rumah Pak RT dengan tergesa. Beberapa menit kemudian Ratih telah sampai di rumah Pak RT. Kebetulan Pak RT yang bernama Pak Edi sedang berada di luar rumah sedang bersantai. Pak RT, Pak RT, kata Ratih dari kejauhan berteriak memanggil Pak RT. Ada apa Ratih? Teriak-teriak segala. Barusan teman-teman Patrice yang mendaki telepon. Mereka sekarang katanya ada di pos 2. Mereka minta tolong untuk dijemput. Astagfirullah. Ya sudah, Bapak ke pos ronda sekarang ya. Mau mengumpulkan warga. Pak RT pun berlari menuju ke pos ronda. Sementara Ratih, dia kembali ke rumah Mbah Romlah. Setelah sampai di pos ronda, Pak RT pun memukul kentongan yang ada di sana. Warga setempat yang mengetahui bahwa setiap ada bunyi kentongan pertanda ada bahaya di kampungnya. Tidak lama kemudian mereka berkumpul di pos ronda. Ada apa Pak RT? Tanya salah satu warga. Iya, ada apa Pak RT? Kata mereka dengan wajah panik. Kita harus segera naik gunung. Karena tadi saya dapat kabar kalau para pendaki itu sekarang ada di pos 2. Jadi sekarang kita harus menjemput mereka. Astagfirullah. Ayo Pak, kita harus buru-buru ke sana. Kasihan mereka, kata salah satu warga. Pak RT, apa sebaiknya kita hubungi tim SAR saja supaya lebih mudah untuk menolong mereka? Ya, boleh. Pak RT dan beberapa warga pun berbondong-bondong pergi ke kaki gunung. Tidak ketinggalan juga orang tua dari Tole, Niken dan Gembur yang ikut serta ingin mengikuti pencarian anaknya. Beberapa menit kemudian tim SAR telah datang dengan alat-alat yang mereka bawa, seperti tandu, tali, ataupun apapun yang dibutuhkan.
Pak RT, warga dan tim SAR pun segera naik ke gunung tersebut. Singkat cerita, warga dan tim SAR pun sudah sampai di pos 2. Kemudian tim SAR segera mengangkat Gembur, Tole dan Niken ke tandu yang sudah mereka bawa. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan turun dari gunung, semua korban pendakian segera dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Mbah Romlah yang berada di depan rumahnya, mereka telah menunggu kabar dari Pak RT atau tim SAR untuk info tentang Ahmad. Setelah beberapa menit kemudian, Pak RT menghampiri Mbah Romlah ke rumahnya. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam. Pak RT, apa cucu saya sudah ketemu?" tanya Mbah Romlah. "Maaf Mbah, kami belum menemukan Ahmad. Warga dan tim SAR baru menemukan teman-temannya saja. Tapi Mbah Romlah jangan khawatir, karena sebagian warga dan tim SAR sedang melanjutkan pencarian, dan semoga saja Ahmad cepat ditemukan," kata Pak RT. "Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbah. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian Pak RT pun pergi menyusul mobil ambulan untuk menuju ke rumah sakit. Di sisi lain, Ahmad yang masih tidak sadarkan diri berada di gunung tersebut. Kemudian Nimas menghampirinya dan membawanya ke markas tempat di mana Mbah Bajang dan Nimas tinggal. Ahmad pun ditidurkan di atas sebuah batu besar. Kemudian Mbah Bajang pun menghampiri Ahmad. Mbah Bajang mengusap seluruh tubuh Ahmad dari mulai wajah sampai ke ujung kaki sambil melafalkan kalimat-kalimat Allah. Beberapa menit kemudian, Ahmad pun langsung siuman. Dia terduduk lalu melihat ke kanan dan ke kiri dengan wajah bingungnya. "Ya Allah, aku di mana ini?" Kamu aman di sini," kata Mbah Bajang sambil tersenyum. "Mbah, kok aku bisa di sini? Ini tempat apa, Mbah?" tanya Ahmad dengan wajah bingung. "Tadi Nyimas menemukan kamu di hutan sana. Lalu dia membawa kamu ke sini dengan keadaan yang sedang pingsan. Jangan khawatir, di sini adalah tempat Simbah dan Nyimas berada." Sementara itu di tempat lain, Mbah Sardi yang sedang dirawat di rumah sakit kini sudah membaik. Selama di rumah sakit, Mamatlah yang menemani Mbah Sardi, karena Mbah Sardi sudah tidak punya keluarga. Istrinya sudah lama meninggal. Kembali ke tempat Ahmad berada. Setelah Ahmad makan ikan bakar buatan Nyimas, dia pun mengikuti Nyimas pergi ke sebuah air terjun untuk menyusul Mbah Bajang. Setelah sampai di air terjun, Ahmad melihat Mbah Bajang dan Nyimas sedang duduk bersila sambil memejamkan mata. Kemudian Mbah Bajang membuka mata dan melihat ke arah Ahmad. Ini sudah saatnya kamu kembali pulang. Mbah Romlah sudah menunggu kamu di bawah. Simbah kasihan melihatnya. Dia sampai sakit memikirkanmu," ucap Mbah Bajang. "Baik Mbah." Ahmad mengucapkan banyak terima kasih karena sudah banyak dibantu, kata Ahmad sambil tersenyum. Kemudian Mbah Bajang melihat ke arah Nyimas. "Nyimas, antarkan dia pulang." Ahmad pun berpamitan kepada Mbah Bajang, dan kemudian Nyimas mengantarkan Ahmad untuk turun dari gunung tersebut. Ketika sedang perjalanan turun, Ahmad baru mengingat bahwa Minah si kuntilanak merah itu belum binasa. "Nyimas, aku baru ingat ketika aku sudah membinasakan Ronggo Ageng, aku melihat si Minah itu lari dan kabur dari hadapan aku." "Ya ampun, jadi sekarang si Minah masih ada di kampung gaib. Ini bahaya," ucap Nyimas dengan wajah yang sedikit panik. "Memangnya kenapa? Bukankah Ronggo Ageng sudah binasa?" "Gak bisa gitu. Aku gak mau ya ada 2 kuntilanak yang tinggal dalam satu gunung. Aku gak rela. Pokoknya dia harus pergi." "Yalah, wanita, mau setan mau manusia,
Sama aja nggak mau kalah. Baiklah, sampai di sini dulu cerita Ahmad dan teman-temannya yang memaksa mendaki ke Gunung Rogo Jembangan. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua support yang sudah diberikan. Tapi jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.